Di antara kelebihan mencari ilmu, yang pertama keutamaan ilmu. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara, sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah, dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah. Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya, dia perlebihan, dan pertanda segala pujian, jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dajarai, ialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara, lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Yang kedua, belajar ilmu akhlak. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui, mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf berlebihan, bakil terlalu hemat dan sebagainya. Sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu orang Islam wajib mengetahuinya. Asy Syahid Nashiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu, dan perlu dibaca. Karena setiap orang wajib memelihara akhlaknya. Yang ketiga, ilmu fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti salat jenazah dan lain-lain, itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh daerah itu berdosa. Oleh karena itu pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Dikatakan bahwa mengetahui, mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah, itu ibarat obat, yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram, karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Boleh mempelajari ilmu nujum, ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat, dan waktu-waktu salat. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan lain-lainnya, karena Nabi juga pernah berobat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan.